warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Di video kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai manajemen pendidikan non-formal dan pendidikan anak usia dini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tri Puspita Lestari. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika dari Universitas Bengkulu dengan NPM A1C024016. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian pendidikan nonformal atau PNF. Pengertian pendidikan nonformal adalah bentuk pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang biasanya lebih fleksibel dan berfokus pada kebutuhan masyarakat atau komunitas tertentu. Tujuan dari pendidikan nonformal adalah memberikan kesempatan belajar yang relevan bagi mereka yang tidak memiliki akses atau tidak memilih pendidikan formal. Adapun tujuan dari pendidikan nonformal, yang pertama adalah memberikan keterampilan dan kompetensi individu di bidang tertentu. Yang kedua adalah membantu mereka yang putus sekolah untuk mendapatkan keterampilan yang dapat digunakan dalam pekerjaan. Yang ketiga adalah memberikan pendidikan dasar kepada masyarakat yang belum menguasai literasi dasar seperti membaca dan menulis. Yang keempat adalah membantu pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya adalah manajemen dan komponen pendidikan nonformal. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran atau learning objective. Tujuan ini harus relevan dengan kebutuhan peserta didik dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang ditentukan. Yang kedua adalah materi pembelajaran atau learning content. Materi ini harus relevan dengan konteks kehidupan mereka, memperbaiki minat dan latar belakang peserta didik, serta dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah metode pembelajaran atau learning method. Dalam pendidikan nonformal, metode yang sering digunakan adalah pendekatan partisipatif, diskusi kelompok, simulasi, pelatihan praktis, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah media dan sumber belajar atau learning media and resource. Ini bisa berupa buku, alat peraga, perangkat digital, video, serta pengalaman langsung yang relevan dengan topik yang diajarkan. Yang kelima adalah fasilitator atau pengajar, yaitu fasilitator dalam pendidikan nonformal berperan sebagai pembimbing, pendorong, dan juga motivator. Keenam adalah peserta didik. Peserta didik merupakan komponen penting dalam proses pembelajaran. Yang ketujuh adalah strategi pembelajaran. Nah, pendekatan yang digunakan harus dapat meningkatkan partisipasi aktif dan keterlibatan peserta didik. Yang kedelapan adalah evaluasi pembelajaran, yaitu mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi ini bisa berupa tes, observasi, atau umpan balik dari peserta didik. Yang kesembilan adalah lingkungan pembelajaran, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran, baik fisik seperti ruang kelas, peralatan, fasilitas, maupun sosial. Yang kesepuluh adalah pendanaan dan sumber daya. Untuk mendukung pembelajaran diperlukan pendanaan yang memadai berupa fasilitas, alat bantu, ataupun honorarium untuk pengelola dan fasilitator pendidikan. Selanjutnya adalah contoh program pendidikan nonformal. Yang pertama adalah pelatihan keterampilan kerja, pendidikan literasi, pendidikan kewirausahaan, dan kegiatan seni dan budaya. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu manajemen pendidikan anak usia dini. Manajemen pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan untuk anak usia dini 0-6 tahun yang bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara opsional. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen PAUD. Yang pertama adalah holistik dan terpadu, yaitu mengembangkan semua aspek anak secara menyeluruh, baik fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Yang kedua adalah pembelajaran bermakna, pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan kehidupan anak. Yang ketiga adalah perkembangan sesuai usia, yaitu kegiatan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Yang keempat adalah pengelolaan profesional yang melibatkan pendidik terlatih dan kompeten. Yang kelima adalah keterlibatan keluarga dan komunitas, orang tua dan masyarakat berperan penting dalam pendidikan anak. Yang keenam adalah kesejahteraan anak, yaitu prioritaskan lingkungan yang aman dan mendukung kesejahteraan anak. Baiklah, selanjutnya yang ketujuh adalah inklusif dan menghargai keragaman, yaitu memberikan kesempatan sama bagi semua anak tanpa memandang latar belakang. Yang kedelapan adalah pembelajaran aktif, anak belajar melalui bermain dan eksplorasi. Yang kesembilan adalah evaluasi berkelanjutan, yaitu proses evaluasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kesepuluh adalah pengelolaan sumber daya efektif, yaitu dengan mengelola sumber daya dengan bijak dan efisien. Yang kesebelas adalah partisipasi dan demokrasi, yaitu semua pihak dilibatkan dalam proses pendidikan. Yang ke-12 adalah keberlanjutan, yaitu menjamin kelanjutan pendidikan yang berkualitas bagi anak. Baiklah, materi yang terakhir yaitu tantangan dalam manajemen PAUD. Yang pertama adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih. Yang kedua adalah terbatasnya fasilitas dan sarana pendukung pembelajaran. Yang ketiga adalah rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini. Yang keempat adalah serta keterbatasan anggaran dan dukungan pemerintah. Yang kelima adalah selain itu tantangan lainnya adalah pengelolaan kurikulum yang sesuai dengan pengembangan anak dan kebutuhan lokal. Yang terakhir yaitu penciptaan lingkungan yang inklusif dan aman bagi anak.
Baiklah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah klik video ini. Bye.